Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami UI Watch. Di samping saya ada Bung Sayuti yang dulu pernah seasrama dengan saya di Daksinapati dari Fakultas Teknik. Di pojok sana ada Bung Hengki dari FISIP UI. Nah, kami di sini akan bicara tentang kondisi situasi Republik ini di bawah kepemimpinan Prabowo. Mungkin dengan ngomong-ngomong kami ini ada manfaatnya buat penonton sekalian. Oke, kita lanjut aja. Buat negara dan bangsa dan generasi yang akan datang. Kita ingin tanya sama Bung Sayuti, apa sih ceritanya di Republik ini sekarang? Banyak masalah, tapi intinya adalah kita bersyukur bahwa kepemimpinan yang dihadirkan sekarang itu memberikan banyak harapan ke depan. Hanya saja ya saya sih bisa menjelaskan kepemimpinan Pak Prabowo, Pak Hengki juga bisa menjelaskan juga bahwa ini satu model kepemimpinan yang tidak mau berbenturan langsung. Tapi idealisme itu tetap diperlihatkan. Jadi misalnya ada yang dipuji-puji gitu, habis puji-puji pagarnya dicabut. Kemudian belajar lagi dari guru yang dipuji-puji itu, habis itu sertifikatnya dibatalkan. Habis itu muji lagi, ya. Kemudian IKN diblokir anggaran. Jadi ini satu model TikTok dalam bahasa kepemimpinan kuantum. Jadi musuh itu tidak dibiarkan berada jauh, tapi dekat di dalam, nempel seolah-olah menyatu, padahal digangsir dari dalam. Memang di kepemimpinan Prabowo ini ada musuh. Kalau musuh negara itu selalu melekat kan? Oh, melekat. Maksudnya dari kelompok mana itu? Adalah. Ada. Nggak usah dipertegas ya. Tetapi kita lihat di situ bahwa banyak orang yang kelihatan kurang suka kalau dipuji-puji misalnya. Kalau kita terus terang aja misalnya ada yang dianggap sangat berkhianat di negara ini, dipuji-puji itu kan nggak elok. Tapi hasilnya adalah tindakan. Habis dipuji lagi tindakan lagi. Nah, ini yang kebagian pujian, yang ini kebagian tindakan. Kalau kita audit, rakyat untung karena hasilnya ada. Tapi kelihatannya ini hanya bolak-balik di wilayah-wilayah yang sifatnya teknis saja. Akar masalahnya itu belum diselesaikan. Rakyat ini menginginkan jangan terlalu banyak nempel-nempel sama yang menjadi musuh atau yang sudah berkhianat atau jangan. Jadi maksudnya yang udah berkhianat udahlah selesailah. Ya, udahlah. Toh tidak ada masalah kalau misalnya ada tindakan-tindakan langsung yang langsung dirasakan. Itulah kenapa kita usulkan supaya langsung dibentuk satu bukan lembaga ya, satu otoritas kedaulatan. Otoritas kedaulatan ini, karena kalau nanti lembaga lagi, tidak terlalu banyak lembaga di negara kita kan, biar aja cukup 3 cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang satu ini kita kasih nama saya satu entitas, otoritas kedaulatan. Nah ini nanti akan menempatkan presiden sederajat sebagai kepala negara yang punya tangan kedaulatan ini. Nah dia berwibawa sehingga pengkhianatan atau kelembaman atau penyimpangan-penyimpangan yang tingkat teknis di bawah itu bisa ditangani langsung, jadi sekaligus menjaga kedaulatan kita. Karena ancaman yang kita alami sekarang sudah ancaman, bukan ancaman lagi penyakit, tapi ancaman eksistensi. Artinya ancaman itu bisa mengantarkan pada negara ini bisa ada terus harus tidak ada lagi. Ini sudah eksistensi kita. Kalau tidak diambil tindakan, bisa tidak ada negara ini. Nah, yang kedua begini Pak Bulio.
Ada satu nasihat yang bagus. Jangan terlalu lama bergaul dengan orang-orang yang bermasalah. Karena nanti Anda ketularan. Iya kan? Jadi Pak Prabowo diharapkan jangan sampai ketularan ini penyakit dari orang-orang yang berkhianat itu Pak Engke. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau dilihat, saya kurang percaya, tapi ada yang bilang begini, jangan-jangan Pak Prabowo ini sudah didukunin. Ada yang begitu. Ada yang bilang diguna-gunain gitu Pak Engke. Saya sih nggak percaya, tapi artinya mungkin orang terlalu berharap. Ya. Jadi menganggap, tolong dong cari siapa sih yang bisa ngatasi pendukunan seperti ini. Kalau saya sih tahu jawabnya bahwa ada satu filsafat di Pak Engke. Kalau orang main di wilayah dukun, itu sebenarnya wilayah yang antara terang dan gelap. Tapi kalau orang yang bisa mau bebas dari dukun itu, pendukunan itu atau guna-guna seperti itu, dia naikin aja spiritualnya sedikit di wilayah terang, maka serangan itu nggak kena. Oke. Tapi karena sayangnya orang sama Pak Prabowo, tolong dong bagaimana itu. Mungkin karena berharap ingin cepat diselesaikan. Ya. Bu Hengki, gimana ceritanya nih? Ya, kalau otoritas kedaulatan itu dalam pemikiran saya itu sangat penting. Ya. Tapi ya barangkali kalau kita ajukan ini kepada Pak Prabowo akan banyak pertimbangan. Karena di sisi kiri kanan beliau ini banyak yang tidak sukai jika ada lembaga, institusi, komunitas Ini lain, otoritas. ya otoritas yang nanti menyaingi mereka. Tapi karena ini melekat pada presiden, langsung di bawah presiden. Iya, Jadi kedudukannya bukan menyaingi. iya, Kalau mereka tetapi tidak suka, sama dia tidak suka presiden. betul. Cuman sekarang ini kan Pak Prabowo tidak berjalan dalam kesendirian. Dan yang lain-lain. Ya. Tadi disampaikan tadi, ada orang yang berpikir tentang beliau itu didukunin. Apakah iya? Itu pertanyaan kan? Ya. Kalau memainkan perdukunan itu dia, kita tinggalkan dan naik sedikit tentang spiritual, religius, teologis kita, ini hilang. Tapi dalam konstelasi ini perlu tentunya kita berpikir lebih real. Oke, otoritas kedaulatan dibuat. Siapa yang mengajukan kepada Pak Prabowo? Ini baru kurang lebih 120 hari perjalanan beliau. Ya, kira-kira gitu kan? Dan ini akan membantu besar kepada berbagai kebijakan Pak Prabowo. Di sisi lain, ada banyak orang-orang yang akan memiliki kepentingan yang saat ini sedang berjalan, yang juga ada di dalam kabinet, seperti kata abang tadi. Siapa sih musuh itu? Kira-kira gitu kan? Adakah di dalam? Ya, kata Bang Sayuti tadi, dia nempel. Pak, ya, iblis itu akan datang kepada manusia ciptaan Tuhan. Sepanjang manusia itu kuat berdoa, sepanjang itu juga iblis akan mendekati. Nah, ini sama dengan kepemerintahan. Satu-satunya adanya pembersihan tadi reshuffle. Setuju saya. Sekaligus dengan membentuk tim otoritas kedaulatan. Ini yang saya berharap. Jadi negara kita udah nggak berdaulat nih ya. Saya boleh katakan Indonesia berdaulat, tapi berdaulatnya kayak apa ya? Kedaulatan itu di tangan rakyat. Soalnya ada negara di dalam negara nih. Iya, nah kalau kedaulatan itu Pak di tangan rakyat, kok ada negara di dalam negara? Orang bertanya, negara mana yang ada di dalam negara Indonesia? Pertanyaan itu kan Pak? Negara aguan tadi. Lah, oke, kita tidak menyebut seseorang namanya aguan atau apa atau segala macam. Ini sebuah kenyataan Pak, realitas. Kenapa terjadi pemberontakan di PIK 2? Ya udah kita nggak usah bicara aguan kek TW kek setan moyang siapa itu pokoknya ya. ya. Tapi yang kita bicara tadi bagaimana pembentukan otoritas kedaulatan untuk menghandle persoalan ini salah satunya. Setuju. Dan persoalan ini hanya pintu masuk Pak.
bahwa 90-80% laut yang ada di Republik India sudah dikapling. Dan Pak, tidak bisa kalau presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan, nggak bisa. Iya. Harus bersaing sama yang lain. Itu yang saya bilang tadi. Karena sebagai pemerintahan dia memiliki sistem. Terbatas. Iya. Keterbatasan itu adalah dia menunjuk pembantunya menteri. Menteri, Sementara ada kurang lebih 100 di kabinet ini termasuk wakil-wakilnya. Barangkali ada 30% titipan. Yang tadi Bapak bilang, ya, ini kamu sudah dalam selimut. Ya, saya nggak tahu itu. Tapi kita melihat sebuah kenyataan. Oh ini. Ya. Contoh terjadi perbedaan pendapat. Yang melakukan adalah pembantu presiden yang namanya presiden Menteri Bahlul. Menteri apa? Salah-salah bilang Bahlil. Ya. Terus Gerindra, Pak Prabowo menyampaikan itu lewat Dasko. Itu bukan kebijakan saya, Dasko menyampaikan itu bukan kebijakan presiden. 2 hari kemudian muncul Marham Idrus Marham, Sekjen Golkar. Tidak mungkin Bahlul ini bikin kebijakan tanpa sepengetahuan presiden. Nah, ini ada apa? Mana yang benar gitu? Ya. Nah, ini sudah membuktikan tadi bahwa tidak adanya sinkronisasi di dalam pada saat pemerintahan. terjadi saling menghabisi pada level yang sama. Iya. Pak Prabowo diminta naik ke atas. Iya. Sebagai kepala negara, sebagai presiden. Tegas lah ya beliau. Yang otoritasnya itu adalah kedaulatan. Nah, otoritas kedaulatan itulah yang mau berfungsi untuk ini. Tapi karena sekarang kan belum ada otoritas kedaulatan. Nah, sehingga saya punya analisis politik. Silakan dicatat, silakan diviralkan. Bahwa saat ini Pak Prabowo sedang dibully habis-habisan untuk menghilangkan kredibilitas kepercayaan rakyat Indonesia oleh orang-orang pembantu dia. Pembantu titipan. Iya, pembantu titipan dan partai yang pendukung juga. Iya. Tapi ketika Pak Prabowo itu mengcounter, bersih atau saya yang bersihkan, maka ini merupakan arus balik, feedback. Bahwa tadinya Pak Prabowo itu kredibilitas kepercayaan kepada rakyat kepada Pak Prabowo mulai menurun, sekarang naik. 85% apa? Iya. Karena dia berani menyampaikan itu. Artinya reshuffle sudah di depan mata. Hati-hati menteri-menteri ini. Ada kurang lebih sekian belas menteri titipan. Ada 30% dari 100 kabinet Prabowo, termasuk kepala lembaga dan wakil-wakil. Saya punya keyakinan 100 hari kedua akan terjadi perubahan. Aku yakin, Pak. Ini juga Pak Hengki, ini Pak Buyo, satu masalah. Dalam soal misalnya, kalau kita tangani masalah-masalah ini kan sifatnya adalah negasi. Negasinya itu kita tolak. Keburukan kita tolak. Misalnya sertifikat palsu ditolak. Iya. Misalnya pagar laut ditolak. IKN yang bermasalah ditolak. Iya. PSN lah, proyek strategis nasional. Dengan cara blokir. Iya. Ini kan semua penolakan. Sementara tempat-tempat itu punya potensi ekonomi. Oke. Jadi kita jangan hanya berpikir untuk merubuhkan, tapi mempersiapkan alas pengganti yang membangun. Oke. Jadi saya kira jangan ada kesannya memusuhi pengusaha-pengusaha tertentu. Pengusaha ini kan banyak dan mereka juga harus diberikan tempat untuk bergerak. Iya. Jadi saya usulkan daerah-daerah yang terdampak oleh penolakan ini, penolakan kita. Kan setelah ditolak, kemudian terjadi kekosongan, produktivitas turun. Itu saya usulkan misalnya seperti daerah Banten. Itu diberikan akses juga pemberdayaan kepada para petani, para nelayan. Jadi mereka jangan hanya bukan kita menghabisi pagar laut saja. Memang nelayan bisa beroperasi,
Tapi kalau Yang di darat, motor, ya. motor lautnya juga harus dipikirkan. Gitu loh. Jadi harus ada anggaran begitu. Daripada misalnya orang masih ribut soal makan gizi, gratis. makan gratis bergizi itu. Ya. Nah, itu mungkin dipersoalkan. Kalau kita tidak boleh untuk mencegah orang dari kenyang, tidak boleh. Tetapi mungkin dipisah-pisahkan saja daerah tertentu mana yang membutuhkan dengan data yang akurat. Biar tepat anunya lah, Tepat sasarannya. Anggaran yang ada dari penggalian dan sumber-sumber yang banyak di provinsi, kalau berhasil dihidupkan kembali, dihasilkan kembali, ya itu diarahkan ke yang tadi itu, tempat-tempat yang dimana setelah kita tolak, jangan terjadi kekosongan. Jadi perhatian juga diberikan kepada produktivitas nasional. Saya Pak Buyo, satu hal yang saya belum bicarakan, sebenarnya perlu pembicaraan khusus, yaitu setelah masanya Pak Harto itu terjadi deindustrialisasi. Industri kita tuh betul-betul itu Nyengsep. Orang dengan politik reformasi ini energi nasional lebih banyak ke arah politik. Dan di dalam wilayah politik itu kan fitnah, korupsi segala macam. Dan banyak manuver yang tidak produktif. Jadi saya usulkan kalau bisa kepada Pak Presiden yang terhormat ini, kita berikan dukungan supaya ada gerakan menghidupkan kemampuan produksi kita. Produktivitas nasional itu harus dihidupkan. Jangan kita malu dong sama Vietnam dan sebagainya. Kalau produksi nasional ini berkembang, Pak Boyo, maka uang itu banyak di kalangan industriawan, kelas menengah kita itu banyak uang. Sekarang kan kelas menengah itu kolaps, nggak ada uang. Kita tiap hari bicara moral aja, ini pencuri, ini perampok, ini tapi sesudah itu akan. Dalam bahasa PBB itu ada dua pasangan selalu. Satu prevention, Anda cegah terjadi korupsi. Tapi yang kedua ada promotion, Anda harus dorong juga kehidupan berkembang. Jadi orang harus hidup, uang itu harus beredar lebih banyak. Supaya tidak perlu banyak orang lah dalam dunia politik ini ngomong. Bayangkan kalau dari pagi hanya WA saya sampai malam nggak ada artinya. Jadi kita dorong seperti itu. Kalau duitnya banyak beredar, maka ketentuan tentang gaji lepas itu, yang pegawai buruh lepas itu, yang tidak ada semua orang sekarang buruh lepas swasta. Tidak ada kontrak. Tidak ada. Hanya kontrak. Mana kontrak aja. Jadi orang semua punya ketidakpastian. Tidak dalam pasti pendapatan. betul. Tapi kalau uangnya banyak pengusaha-pengusaha ini, ya orang produksinya bagus, nggak mungkin mereka begitu. Oke, saya mau tanya nih tentang investasi dengan sikap Prabowo sekarang. Investasi kita gimana nih? Ya, kalau apakah ada, apakah tidak, apakah kabur? Kalau investasi sampai dengan saat ini belum ada. Belum ada. Ya. Jadi apa yang diperjanjikan dan yang diucapkan oleh Jokowi masa itu, yang sudah baris entry, ini kan bullshit semua. Katanya. Kalau katanya mau ngomong apa ya? Abang kan sebagai orang DPR RI yang mantan ketua komisi. Ya. Kalau orang cuma omong-omong, apakah Pak Prabowo akan mengikuti ini? Enggak, karena begini Pak Engke, maaf. Ini Pak Boyo. Dalam soal investasi ini ada satu hal yang dilupakan orang, yaitu bangunan hukum satu negara. Ya. Jadi penegakan hukum ya. Kalau kepala negara itu kerjanya melawan hukum, tidak masa bodoh terhadap semua etika, itu para investor juga takut, gitu loh. Nanti uangnya masuk di sini, nasibnya seperti apa? Ini hukum bisa dibeli semua. Ya, jadi antara politik, keamanan dan hukum harus terjamin agar investor itu berani masuk. Jadi kalau tiga modal ini tidak bisa, ya ngomong apa? Iya, kalau Pak Prabowo itu juga ragu-ragu dalam soal hukum. Nah, itulah investor juga bisa takut. Yang dibutuhkan secepatnya membentuk otoritas kedaulatan. Itu. Oke, terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bung Sayuti, Bung Hengki dari UI Watch. Mungkin pada saat ini kami berharap negara ini berdaulat, ya, sehingga rakyat
bisa merasa tenang, berbisnis, berusaha, ya. Mungkin juga dengan kasus yang ada ini kita bisa membantu Amin. Prabowo dan berharap sama Prabowo supaya beliau tegas. Yang salah itu salah, yang benar itu benar. Demikian harapan kami dari UI Watch. Prioritas, Probabilitas Justisia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita